untuk memisahkan antara hak dan batil. Itu kalau diumpamakan pada jam sekalian, kalau orang mesin itu atau orang teknik itu, yang bagaimana sih sebetulnya untuk memisahkan tentang hijrah itu? Ketika kita berilustrasi mesin, berarti ada saringan di situ. Ada saringan itu yang lubangnya itu memang hanya untuk yang baik-baik saja. Ukurannya itu anggaplah yang baik-baik saja yang bisa terobos di situ. Sedangkan yang tidak baik tersaring. Itulah memisahkan antara baik dan tidak baik. Parokot banyak hak wal batil. Kalau saringan filter minyak lincir atau saringan apapun, misalnya teh ataupun butir-butiran tertentu, hanya butir-butir tertentu sesuai dengan lubang filter itu yang bisa keluar, itu yang baik. Kalau di kapal selam itu Pak ada saringan namanya saringan udara. Udara bisa disaring, iya. Apa yang di situ yang disaring? Udara yang tadinya CO2 yang disaring adalah O2-nya yang bisa nerobos, yang C-nya tidak bisa nerobos. C anggaplah itu racun, memang betul racun. Anggaplah C itu karbon itu adalah racun. Karbon itu adalah yang batil. Sedangkan yang bermanfaat yang baik adalah oksigen O2. Nah, itu menggunakan yang namanya silikagel, udara bisa untuk memudahkan kita mengumpamakan. Dan ketika kita menyaring antara yang hak dan yang batil, itu yang dikatakan sebagai hijrah, parokot bainal hak wal batil. Ya. Ketika kita menyaring di sini, ada suatu media yang Allah berikan kepada kita sekalian, pada dalam sekalian, yaitu yang namanya khauf atau takut. Kadang-kala juga dikiaskan sebagai kepanjangan dari takwa. Ketika Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat yang dimaksud dengan takwa atau takut itu yang bagaimana ya Rasulullah? Diilustrasikan oleh beliau, takut itu seperti orang yang berjalan di tanah yang di situ banyak duri, di semak-semak yang ada durinya. Ketika kita tidak menggunakan alas kaki, maka kita akan memilih tanah yang mana yang tidak ada durinya. Akhirnya langkahnya pun hati-hati, jangan sampai kena duri. Nah, seperti itu yang katakan takut, menyaring daripada hal-hal yang membahayakan. Ya, yang membahayakan di sini adalah hal-hal yang tidak mendapatkan ridho dari Allah SWT. Nah, salah satu contoh, salah satu media ketika Allah memberikan pelajaran alaman insana ma'lam ya'lam, itu namanya manusia itu kan harus melihat sendiri, pengen tahu dengan mata kepala sendiri kalau ada cerita-cerita atau ada kisah-kisah yang disampaikan oleh seseorang. Nah, maka Allah mengabadikan ketika kita hidup dalam bulan Muharram ini, kisah yang paling sering kita kembali ingat adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya Pak ya, mudah-mudahan kita berganti. Setelah kemarin kita beberapa bulan menelusuri kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dengan Idul Adha, kemudian kita saat ini di bulan Muharram, kisah daripada Nabi Musa. Nanti ketika bulan Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kisahnya siapa Pak? Kisahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, Safar itu adalah bulan ketika beliau berangkat dari Mekah ke Madinah. Insya Allah pada waktu lain kita lihat nanti ada petanya, ada ilustrasi jalan-jalan yang dilewati oleh Rasulullah. Ketika saat itu Rasulullah melaksanakan atau melewati jalan-jalan yang tidak umum, membuat rute sendiri.
Nah, itu pelajaran untuk kita sekalian, terutama untuk TNI. Itu adalah sebuah strategi yang lengkap di situ ketika Rasulullah berhijrah itu, baik dari sisi logistik disiapkan, strategi siapkan, kemudian dari intelnya juga disiapkan. Ya, ketika pada saat itu lengkap seperti itu, memberikan informasi kepada kita sekalian bahwa pelajaran itu adalah sebuah strategi perang. Nah, ketika kita melihat ada jasadnya Fir'aun yang diabadikan, sampai sekarang masih diabadikan juga, itu adalah untuk pelajaran kita semua Bapak sekalian, supaya kita yakin bahwa kisah yang ada dalam Al-Quran itu benar adanya. Di situ diperintahkan kepada kita sekalian, awalam yasiru fil ard wa yanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Betapa banyak Bapak sekalian kisah-kisah yang sudah terjadi itu dan masih ada peninggalannya. Kalaulah kita beberapa ribu tahun yang lalu sebelum generasi Musa, itu generasi Nabi Ibrahim alaihissalam, itu pun masih ada barang buktinya, patung-patung yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, patung-patung yang pada zaman Nabi Ibrahim itu masih diabadikan, supaya kita yakin benar bahwa kisah-kisah itu benar adanya dan sebagai pelajaran untuk kita sekalian. Dan masih banyak yang lain, ya. Dari kisah Nabi Lut juga ada bekas-bekas batu-batu yang merupakan tadinya adalah jasad manusia yang telah membeku. Kemudian ada beberapa bukit-bukit yang sangat tinggi, bukit-bukit berbatuan yang dipahat begitu bagus dengan seni yang sudah cukup tinggi pada saat itu, yaitu di saat beberapa kaum yang terdahulu yang dihancurkan, yang diajak oleh Allah SWT. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian bahwa suatu negara, suatu kaum itu akan menjadi besar, akan menjadi hebat apabila penduduknya itu akhlaknya baik. Kita lihat sendiri betapa beberapa kaum terdahulu itu dimusnahkan oleh Allah SWT dan diganti dengan kaum yang baru. Masya Allah. Yang kita prihatin juga, maaf pada saat ini di negara kita juga penyakit-penyakit yang kaitannya dengan masalah dunia itu cukup mewabah. Mudah-mudahan kita tidak terpengaruh di situ. Ya, dari mulai strata yang tertinggi, menengah dan ke bawah, kebohongan itu sudah banyak sekali di mana-mana. Mau beli jus sirsat yang agak asli aja susahnya bukan main. Mau beli jus apukat yang agak asli aja memang sulit ya. Kadang-kadang kita ingin merasakan jus, harus buat jus sendiri. Ketika beli, wah ternyata pada saat kita beli kayaknya penuh itu, ternyata setelah didiamkan beberapa waktu tinggal airnya, ya sirsatnya di atas sedikit. Mau beli sate daging ya, sate kambing itu yang agak banyak dagingnya aja sekarang sulit kalau nggak buat sate sendiri. Ya, buat sate kambing tengahnya itu apa Pak? Gajih ya, dan besar sekali. Ada 3 biasanya itu. Jadi yang paling belakang itu jeroan itu kan tidak bagus Pak. Ketika saya ke Jerman itu jeroan itu untuk makanan anjing. Maaf ya, betul di etalase itu dijual itu untuk makanan. Karena jeroan itu kan untuk banyak merupakan saringan daripada kotoran atau racun-racun dari kita. Yang tengah gajih, yang depan baru satenya betul daging tapi kecil. Ya, itu sudah di mana-mana mewabah di pasar dan sebagainya. Ya, memang untuk merubah satu generasi itu tidak mudah. Rasulullah adalah salah satu contoh sebuah suri tauladan yang mampu merubah sebuah budaya, sebuah sifat manusia yang pada umumnya diperkirakan sampai 100 tahun bisa merubah, tapi beliau hanya
membutuhkan waktu 23 tahun sudah bisa merubah situasi yang tadinya itu jahiliyah menjadi kaum yang mempunyai adab, mempunyai akhlak yang baik. Nah, itulah menjadi sebuah sejarah yang mengguncangkan dunia, yang ditulis oleh seorang Barat, ya, Michael H. Hart, bahwa itu adalah the moment that shocked the world, sebuah momen yang mengguncangkan dunia, karena ada seorang manusia yang mau merubah budaya yang tadinya budaya yang sangat jauh dari akhlak-akhlak yang baik menjadi berbudaya yang baik. Nah, ketika kembali kepada Fir'aun ini, para jamaah sekalian, ini juga memberikan contoh pada kita sekalian. Walaupun Fir'aun ini sudah tobat, ya, sudah mengingat lagi tentang Tuhan yang Musa, tapi sudah terlambat. Itulah maka mudah-mudahan kita setiap saat juga memperbaiki tobat kita. Tobat itu tidak cukup sekali, tapi ketika kita ingat tobat itu tidak apa-apa. Makanya kita diajarkan ketika salat tahajud itu sebelumnya kita awali dulu dengan sholat tobat 2 rakaat. Bisa kita awali dengan sholat wudhu, karena kita selesai melaksanakan wudhu, kita sholat wudhu, kemudian sholat tobat 2 rakaat, kemudian sholat hajat 2 rakaat, baru kita laksanakan sholat tahajud yang seperti biasa 8, kemudian 3. Nah, itulah yang menjadi suatu kebiasaan yang mungkin perlu kita jadikan sebagai kebiasaan harian, supaya kita senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah SWT. Mudah kita bisa memegang teguh apa yang saat ini sudah kita mendapatkannya, ya, sebuah hidayah, ya, dengan senantiasa berdoa Rabbana la tuzigh qulubana, senantiasa kita mohon kepada Allah supaya yang sudah kita terima ini tidak terserongkan lagi, tidak terbiaskan lagi. Andaikan bias sedikit, kita segera kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang sesuai dengan ridho Allah. Memang kemarin sudah kita sedikit singgung tujuan yang mana sih sebetulnya hijrah itu kita berangkat. Ya, kita mungkin banyak sekali pada zaman sekarang tentang proses. Anggap saja kalau kita berpegangan dari beberapa mazhab, daripada alur-alur kisah-kisah atau alur-alur cara kita membelajarkan diri kita semua untuk menuju keridhaan Allah. Wallahu alam, karena kita adalah kondisi orang yang sekian. Anggaplah semua itu benar, ya, dari suni benar. Jadi yang nyusuli juga benar. Tapi kita lihat tujuannya sih apa? Ya, karena masalah itu kita adalah sebuah jalan, sebuah proses, seperti 4 mazhab itu, karena tempatnya berbeda-beda. Tapi kalau kita lihat dari sisi tujuannya adalah sama, Pak. Ya, sama. Kita menuju Allah. Udah, kita lihat tidak melihat perbedaan, tapi kita melihat persamaan. Tujuannya adalah kepada Allah SWT. Kecuali yang lain, ya Pak, ya. Kecuali yang lain, misalnya yang sudah betul-betul menyimpang karena ketauhidannya itu berbeda, bukan kepada Allah, tetapi kepada min dunillah selain Allah. Tetapi agama kita, agama Islam itu satu sumber yang bapak tauhidnya itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau ditanya, "Fa'aina tashabun?" Kemana wahai Ibrahim Anda akan pergi? Kemana Anda akan hijrah? Ini rahibun ila Rabbi, ini muhajirun ila Rabbi, wa innahu laghafurur rahim. Saya akan berhijrah menuju kepada Allah. Nah, tujuan kita semua pasti sama, kepada Allah. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, walau tentang perbedaan-perbedaan itu, tapi kita lihat ternyata pada tujuan yang sama, kita ikuti tujuan itu kepada Allah SWT. Ya, dari mazhab Syafi'i seperti itu, mazhab Hambali dan lain sebagainya, walau alam. Ya, kita lihat ternyata dari sisi-sisi yang kita tuju di situ, Masya Allah, adalah kepada Allah SWT.
Kita juga sama pada sekalian, kesini ini tujuan lain kita adalah kepada Allah. Walaupun mungkin prosesnya lewat taklim, lewat sholat, lewat puasa, lewat ngisi kotak amal. Itu intinya, tujuan akhirnya adalah pada Allah SWT. Nah, ini mudah-mudahan menjadi pegangan untuk kita sekalian. Dari gambar ini adalah sebuah kisah yang benar adanya, ya, yang diabadikan dalam Al-Quran supaya manusia yakin melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau ingin melihat secara langsung ya memang harus sana, mungkin umroh. Kemudian salah satu umroh itu biasanya tambahannya itu ada jalan-jalan gitu, ya, untuk melihat tempat-tempat tertentu. Ya memang ada perintah memang itu ya. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Apakah Anda tidak berkeliling dunia, ya, untuk memperhatikan fayanzuru bagaimana kaifa kana akibat dari orang-orang yang sebelum kalian. Sebelum kalian kan banyak sekali, ya. Nah, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Syu'aib dan seterusnya. Nah ini layar flashback. Selain ini juga para jemaah sekalian ada ditemukan oleh para arkeolog, yaitu apakah benar sih seperti itu? Di situ dulu ada sebuah tempat penyeberangan Nabi Musa dan kaum Bani Israel ketika berhijrah, ya, ketika melarikan diri dari Mesir menuju ke Kanaan. Nah, ternyata ditemukan juga masa di laut itu ada rodanya kereta. Lokasi penyeberangan diperkirakan berada di Teluk Aqaba di Nuwaiba. Ini bayangkan Pak, sekitar 3.500 tahun yang lalu. Diperkirakan lebarnya itu 900 meter lebar jalannya Nabi Musa dengan kaum Bani Israel yang ketika berjalan menuju ke lembah Sinai untuk selanjutnya menuju ke Kanaan. Itu jaraknya sekitar betul 1.800 meter. Itu berapa mil Pak? Mil laut ya, kurang lebih 2 mil laut ya. Temuan yang lain diperkirakan jaraknya mencapai 7 km. Dengan jumlah pengikut Nabi Musa sekitar, bisa diperkirakan ya, diperkirakan oleh para ahli sekitar 600.000, banyak Pak ya, 600.000 orang, dan waktu yang ditempuh untuk menyeberang sekitar 4 jam. Walau-walau juga ya, walau-walau. Ini para ahli yang memberikan informasi kepada kita sekalian. Karena ada itu ya, ada. Dan ketika jasad Nabi Musa itu ditemukan pertama, itu di mulutnya itu ada apa Pak? Pernah baca itu ya? Ada pasir ya, ada pasir laut. Ini adalah pasir laut. Ya, itu kisahnya kan ketika berteriak minta tolong. Nah ini gambaran-gambaran yang untuk memudahkan kan. Kalau ini adalah ilustrasi, tapi ada beberapa ilustrasi yang lain. Jadi ternyata para teman sekalian, kalau kita
kembali mengamati redaksional dalam Al-Quran bahwa Nabi Musa pun sebetulnya sadar, tapi sadarnya setelah dalam kondisi yang sudah di kerongkongan, di tenggorokan, dan dia minta tolong. Dia minta tolongnya bukan pada Allah, bukan pada Tuhannya Nabi Musa, tapi mintanya tolong kepada Musa alaihissalam. Ya, ada yang menyampaikan, memberikan sebuah gambaran apabila pada saat itu dia meminta tolong kepada Allah, bisa saja Allah akan menolong. Tapi yang diminta saat itu minta pertolongan dalam kondisi yang sudah di akhir nyawanya sudah di akhir waktu, maka tobatnya tidak diterima. Nah, ini penonton sekalian, kita lihat dari awal bahwa beberapa waktu yang sudah dilewati sebelumnya dalam kisah itu, Nabi Musa sudah beberapa kali memberikan sebuah peringatan, ya, menghadap pada pemerintah, pada raja, pada yang tertinggi. Beberapa ayat yang terpisah pada teman sekalian, kita bisa mengetahui betapa karakter daripada karakter daripada Fir'aun itu. Salah satunya mungkin di dalam surat An-Naziat, ya, ketika dia mengatakan bahwa saya ini raja, bahwa saya ini Tuhan, ya, yang tertinggi, dan masih banyak yang lain. Itu adalah sifat sifat manusia ketika dalam kondisi mempunyai kekuasaan yang sangat tinggi, dia akan lupa akan Tuhannya, walaupun mungkin dalam hati kecilnya masih ingat. Karena pada dasarnya secara fitrah manusia itu sebetulnya mengakui ada sesuatu yang lebih hebat daripada dirinya, ada sesuatu yang di luar itu yang lebih menguasai tentang kehidupan. Tapi kadang-kadang manusia itu dilupakan dengan situasi yang ada pada saat itu. Ya, mudah-mudahan kita terus tetap bisa istiqomah dari apa yang kita terima pada saat ini, bisa kita pertahankan sampai dengan akhir hayat kita. Itu harapan kita, karena pada contoh-contoh tertentu, ada orang-orang tertentu yang dari awal itu baik, tetapi dalam pertengahan hidupnya dia telah berubah karena ada pengaruh yang ada di sekitarnya. Ya. Pengaruh sekitar itu sangat mempengaruhi, sangat penting untuk kita waspadai. Nah, dari awal kita mengetahui itu, kemudian maaf ini cerita dulu, ini nanti kita ambil daripada hikmahnya, ya, daripada hikmah. Ini yang tidak kalah penting, ini senantiasa kita jadikan pegangan Bapak Ibu sekalian, bahwa kita dimanapun kita berada, ya, kita senantiasa diminta untuk tetap istiqomah menuju sesuatu yang akan kita capai pada akhirnya adalah kepada Allah SWT. Sekecil apapun, inilah sebuah inspirasi untuk kita melaksanakan zikir sebetulnya. Ya ayyuhalladzina amanu, zikir, ya, yang banyak, maksudnya yang banyak itu setiap saat. Ya ayyuhalladzina amanu dzikrullah katsira. Ya, untuk zikir yang senantiasa kita tujukan kepada Allah. Ini adalah untuk memberikan rasa takut kita ketika kita melakukan sesuatu itu, takut kalau ada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Maka ini adalah yang dipegang oleh bapak tauhid kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, saya kemanapun juga menuju adalah kepada Allah. Saya kemanapun juga hijrah kami, hijrah kita adalah kepada Allah SWT. Maka apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan kita senantiasa ingat, kita libatkan Allah di situ. Kita libatkan Allah. Mencuci baju, ya, kan ujung-ujungnya untuk beribadah kepada Allah. Apalagi kita belajar, ujung-ujungnya adalah kepada Allah. Dan untuk mencapai hasanah dunia dan hasanah akhirat.
Hal-hal yang kecil, kita bertanam, membersihkan rumah, melakukan sebuah hobi. Kadang-kala Pak sekalian, hobi kita kalau bisa yang punya hobi yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, artinya tidak menyalahi Allah. Hobi apa ya? Hobi burung, banyak yang punya hobi burung atau hobi pelihara kucing misalnya gitu. Ya Allah alam, ya, kita pelihara kucing, pelihara burung sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau hobi burung biasanya ada yang menyarankan, Pak, kalau senang burung, kalau bisa burungnya itu diberi pasangan begitu, karena pada dasarnya makhluk itu kan perlu pasangan ya, ada suami istri supaya imbang, ada tawazun ya. Kucing juga kalau bisa ya, senang kucing ya, ada kucing yang jantan, ada kucing yang betina, kalau punya hobi seperti itu ya. Allahu alam, namanya hobi ya. Kalau ikan gampang, kalau ikan ya, saya itu hobinya ikan, mulai dari kecil. Saya itu mulai TK itu sudah suka ikan, suka ke kali nyerok ikan. Malah waktu kecil saya nggak tahu, yang saya bawa pulang itu kok ada ikan bagus, ikan bulat ada buntutnya, nggak taunya cebong, anaknya apa, kodok. Iya, tak pikir ikan itu karena dapatnya banyak. Bawa pulang terus ditaruh di tempat waskom itu, waktu masih TK di Malang waktu saya itu ternyata bukan ikan. Sampai sekarang rumah saya itu pasti ada kolamnya ya. Sekarang ada kolam yang di sini itu mujair, Pak. Sampai besar-besar itu, mau masak itu sampai kadang-kadang kilo saking besarnya itu ya. Jadi semua buat senang, semua kalau bisa kita jadikan sebagai modal ibadah. Termasuk pelihara apa namanya, senang bunga, itu sangat erat hubungannya dengan apa namanya, ketauhidan. Menyelam, hobi diving itu juga demikian, karena akan melihat sebuah pemandangan yang menjadi apa, gambaran kebesaran Allah, keindahan dasar laut, keindahan ikan. Apalagi yang hobi traveling juga demikian, Pak. Itu adalah sarana yang akan menguatkan keimanan kita. Jalan-jalan ke Pacet, jalan-jalan ke Malang, atau jalan-jalan ke apa, Candi Wendit itu yang banyak kerak peteknya itu ya. Kok di situ kok banyak monyetnya, yang dari dulu masih ada sampai sekarang kan, makin berkembang. Dan monyet-monyet itu jinak ya. Makannya sudah roti. Ya, sudah roti. Kucing juga itu ada sudah makan roti, Pak. Roti coklat, roti makan kan sudah biasa. Lah, subhanallah. Sedikit lagi. Kemudian kita mulai dari Nabi Ibrahim itu hijrah, Pak. Nabi Musa juga hijrah. Maka kita lihat. Ya, ini gambaran dari ketika beliau beserta dengan kaum Bani Israel berjalan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu ada di dalam kitab Injil ya. Gimana itu di Palestina yang sekarang menjadi rebutan ya, di kota Bethlehem, di kota Nazaret. Ya, di sekitar Gaza di situ, itu adalah sebuah tempat tertentu yang dimana para nabi-nabi itu berasal di situ, karena semua keturunan daripada Nabi Yakub ya, dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Yakub. Nabi Yakub kemudian punya anak yang 12 itu, salah satunya itu ya salah duanya yang sering kita kenal adalah Nabi Musa. Kok ada Nabi Musa? Ya, Nabi Musa itu kenapa kok ada di Mesir? Kita tahu semua sebelum Nabi Musa, sebelum sekian generasi sebelumnya, kita tahu itu salah dua dari putranya Nabi Yakub itu kan Nabi Yusuf dan Nabi siapa? Benyamin, yaitu yang berangkat duluan ke Mesir.
kemudian diikuti oleh saudara-saudara yang lain. Nah, dari beberapa generasi akhirnya menurunkan yang namanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pada saat itu kondisi Bani Israel di Mesir sudah menjadi kaum yang teraniaya ya oleh bangsa Mesir aslinya. Jadi karena ini kan pendatang, Bani Israel ini kan pendatang ya, karena saking parahnya perlakuan dari bangsa Mesir itu, akhirnya Allah perintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel kembali ke Israel. Sehingga ada kisah banyak diberikan dalam Al-Quran, mulai dari kisah Nabi Musa mendapatkan perintah untuk sholat, kemudian Nabi Musa masuk di di lembah Sinai, ada Ten Commandments, 10 perintah Allah. Kemudian ada kisah Samiri dan kisah-kisah Al-Baqarah yang diberikan dalam Al-Quran dalam surat nomor 2. Itu kan kisahnya di situ, perjalanan dari Nabi Musa alaihissalam ya, Al-Baqarah sampai terakhir sampai saat ini. Mungkin kalau saat ini bangsa Israel sudah tidak seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran. Ahli kitab juga yang dimaksud di situ juga sudah berbeda dengan ahli kitab pada saat yang aslinya zaman dulu. Ya. Sekarang ahli kitab sudah tidak ada ahli kitab ya. Jadi ini Pak gambarannya, ini ilustrasi saja ya. Ini adalah beberapa Bani Israel ketika menyeberang, yang tadi diperkirakan lebarnya berapa tadi Pak? 900 meter dan panjangnya sekitar 1,8 kilometer, ya sekitar 2 mil, dan memakan waktu sekitar 4 jam karena jalan kaki. Nah, Allahu a'lam. Tapi paling tidak dengan demikian kita bisa meyakini, oh ya, kisah itu benar dan diabadikan dalam Al-Quran. Itulah cara Allah SWT supaya kita mendapatkan informasi, dan informasi itu kita yakin benar, agar kita menambah, agar iman kita semakin hari semakin tetap ya, tetap tidak berubah, karena memang itu benar adanya dan janji Allah itu pasti benar. Kemudian di mana tempat penyeberangan ketika menyeberang itu, dari sisi daerah atau mungkin dari Mesir bagian mana ketika menyeberang ke daerah perbukitan. Nah, di sini kalau dari gambar ini yang secara global bisa dilihat Pak, di atas ini yang ada merah di situ. Nah, ini Mesir. Kemudian kalau dibesarkan seperti ini adalah Mesir. Kemudian ini ada Sungai Nil, ada deltanya, dan pada saat menyeberang itu digambarkan kurang lebih seperti ini. Yang merah ini adalah rute di mana Bani Israel itu berjalan terus menuju ke Palestina, ya, Kanaan itu Palestina. Nah, di sini nanti ada cerita yang cukup banyak di sini. Ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu atau berdialog dengan Allah SWT, kemudian minta tolong kepada emasnya, kakaknya, yaitu Nabi Harun, untuk menjaga dulu kaum Bani Israel yang selalu melanggar. Nah, ketika ditinggal sebentar sudah melanggar. Ya, kisah patung anak sapi ya, gitu ya. Di sini itu juga diabadikan dalam Al-Quran, patung anak sapi itu.
ketika ditinggal sebentar oleh Nabi Musa alaihissalam menghadap pada Allah. Kemudian kisah Al-Baqarah juga terjadi di sini, diabadikan dalam surat nomor 2 dalam Al-Quran dan seterusnya. Ini untuk menambah keyakinan kita bahwa semua itu ada, terjadi sejarah. Ya, laqad kana fi qasasihim ibratun lil ulil absar. Sebuah kisah itu menjadi sebuah pelajaran bagi orang yang punya wawasan. Maka dalam Al-Quran itu memang isinya itu kisah-kisah, bahkan ada yang mengatakan kisah dalam Al-Quran itu isinya itu kurang lebih sekitar 60-70% adalah kisah dan perumpamaan. Ada juga kisah-kisah yang benar yang sesuai dengan kenyataan, ada kisah-kisah yang dibuat oleh Allah SWT. Biasanya diawali dengan kalimat wadrib lahum masalan, dibuat sebuah perumpamaan. Ya. Di dalam surat Yasin yang sering kita baca setiap Jumat juga ada wadrib lahum masalan ashabal qaryah, misalnya itu perumpamaan yang dibuat oleh Allah sebuah penduduk negeri. Ya, itu. Ini para jamaah sekalian sebuah ilustrasi. Nah, di hari ini kita belajar dari gambar-gambar saja untuk memudahkan bayangan kita. Dan kenapa kita kemarin sudah melaksanakan puasa 2 hari, yaitu kan dari kisah ini juga, ya, merupakan wujud daripada rasa syukur kaum Yahudi ketika diselamatkan dari Fir'aun dan bisa menyeberang itu. Rasa syukur itu ditunjukkan dengan berpuasa di tanggal 10 Asyura. Nah, ketika kita mengikuti itu karena kita memang yang lebih berhak. Kenapa orang Islam lebih berhak mengikuti Nabi Musa? Karena kita mengikuti beliau. Orang Yahudi tidak sholat, kita sholat, dan sholat itu mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Itu diabadikan dalam surat Toha 14. Innani anallaha la ilaha illana wa'budni wa aqimi sholat li dzikri. Akhirnya beliau menyampaikan fahnahnu ahakku bihusaminkum. Saya lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Ya, akhirnya beliau berpuasa dan memerintahkan para pengikut beliau, para sahabat untuk berpuasa. Namun puasanya ditambah walaupun belum dilaksanakan karena beliau memang tahun depannya sudah tidak sempat mencapai pada bulan itu. Diabadikan di dalam hadis Rasulullah, beliau mengatakan fa'idha kana a'mul mu'binu, apabila aku hidup sampai tahun depan sunnal aku akan berpuasa yaumat tasya pada hari tasya, pada hari ke-9, untuk menselisih itu. Alhamdulillah kita kemarin sudah melaksanakan puasa itu dan cukup banyak di antara kita mengikuti sesuatu yang mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk mengingat tentang apa yang sebetulnya yang harus kita lakukan, mencontoh para pendahulu kita. Karena Rasulullah juga diperintahkan untuk mencontoh para pendahulu beliau, ya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Isa. Yesus juga diabadikan. Yesus juga sholat, ya. Nanti kita pada saat tempatan lain kita bicarakan tentang sholatnya Nabi Yesus, ya, Nabi Isa alaihissalam. Jadi nabi-nabi yang terdahulu sebelum Nabi kita Rasulullah SAW juga melaksanakan sholat. Yang terdekat kan Nabi Isa, kemudian yang generasi di atasnya Nabi Musa, yang agak jauh yang sebelumnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya diabadikan dalam Al-Quran ada tentang sholat, ya, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, ya, dan seterusnya.
Ya, ini hanya gambaran saja dari sebuah film ilustrasi ketika Bani Israel sudah berjalan malam-malam keluar secara eksodus cukup besar semua, kemudian baru tahu berita itu, akhirnya dikejar sampai ke tepi laut, itu laut merah tapi yang agak ke tepi sana ya, Red Sea, kejar oleh Firaun. Dan kurang lebih gambarannya ini aja, seperti ini ilustrasi. Kelihatan nggak Pak ya? Ini kalau pakai AI lebih, ini bukan AI, ini animasi. Pakai AI mungkin, tapi kalau AI harus pakai ini sendiri. Ya. Ini yang terakhir, Nabi Musa melihat betapa Firaun minta tolongnya kepada Nabi Musa, bukan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini memberikan pelajaran untuk kita sekalian, nanti setiap saat kita tujukan hijrah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, waktunya sudah hampir. Intinya di sini, para jamaah sekalian, semua itu kembali kepada Allah. Jadi kalau disimpulkan, hijrah kita mulai dari awal yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, hijrah yang dilaksanakan oleh Nabi Musa, semuanya adalah tertuju kepada Allah SWT. Dan untuk kita sekalian sama sebetulnya, hijrah kita itu kepada Allah SWT. Hijrah secara non fisik ya, bukan hijrah dari min baladin ila baladin akhor, dari satu tempat ke tempat lain. Itu jarang sekali ya, jarang sekali. Kecuali mungkin kaum-kaum yang sedang mengalami penindasan seperti di Gaza, itu bisa saja ada yang hijrah pergi ke tempat lain misalnya. Namun untuk kita semua, hijrah di situ adalah hijrah secara psikologis. Artinya kita senantiasa melibatkan Allah di dalam setiap aktivitas kita. Ini gambaran aktivitas manusia ketika dia dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dan kondisi berbaring. Itulah kondisi kita semua. Ya, ketika kita di luar sholat, kita seolah-olah juga diberitakan untuk melaksanakan sholat. Sholat di situ bukan arti sholat secara harfiah sholat, tetapi kita mengingat sholat. Mengingat, artinya berzikir. Zikir kita yang utamakan sholat, tapi zikir setelah sholat itu adalah aktivitas kita, aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Fa'idha qadaitus sholat fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dan kondisi tidak berbaring. Ini mudah-mudahan sekali lagi kita mengingatkan, saya mengingatkan untuk diri sendiri dan kita semua, agar semua kita bisa libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Kalau kita bisa memilih setiap hari apa yang kita kerjakan, mudah-mudahan bukan dalam artian ibadah-ibadah mahdoh, sholat dan sebagainya, tapi dalam ibadah ghairul mahdoh, kaitannya dengan amaliyah, supaya lebih seimbang, karena Allah mendesain sedemikian rupa supaya ada keseimbangan dimanapun juga. Ciptaan Allah termasuk memerintahkan kita semua untuk menyeimbangkan situasi itu. Sholat juga diseimbangkan antara yang fisik dengan non fisik, makan juga harus seimbang,
istirahat juga harus seimbang, semuanya seimbang, semuanya. Tidak ada suatu yang kita lihat dari kitab Allah yang tidak seimbang, yang diabadikan dalam surat Al-Mulk, ya, semua dibuat seimbang, semua dibuat seimbang, ya. Kenapa kita harus istirahat, kita harus bekerja, seimbang. Kenapa kita harus puasa, kenapa kita harus makan, supaya seimbang. Itulah keseimbangannya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Dan sekali lagi saya mohon maaf, mungkin ada yang kurang tepat yang saya sampaikan. Hari ini kita belajarnya dari ilustrasi gambar. Mudah-mudahan dengan kita melihat ilustrasi itu akan membantu ingatan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.